ceritanya juta-jutaan, miliaran. Sedih kawannya, aduh kita mau makan aja susah, dia ceritanya miliaran-miliaran. Kapan saya jadi orang macam itu? Kita ini bukan apa-apa. Kita ini dijadikan oleh Allah. Kalau ada yang pintar, akhirnya jadi pengusaha, pandai melihat peluang, kecerdasan, ketelitian, feeling, itu Allah yang kasih. Jangan disombongkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Rudy Krosok Channel, channelnya edukasi, informasi dan hiburan. Selamat pagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dari sifat kesombongan. Tidaklah pantas kita sebagai manusia memelihara sifat sombong kepada sesama. Kita awalnya bukanlah apa-apa. Tidak pantas untuk disebut sebagai apa. Allah menciptakan kita dari setitik air yang memancar. Itulah yang akan kita bahas pada kajian subuh kali ini, surat 76 dalam Al-Quran yakni surat Al-Insan, bersama Ustadz Kiai Mukhlis Solihin, Ketua Dewan Dakwah Provinsi Lampung. Kajian ini terbuka untuk umum muslim dan muslimah. Marilah kita simak kajian dari Ustadz kita. Namun sebelumnya bagi sobat-sobat yang belum subscribe channel ini tolong segera di-subscribe, share dan bunyikan loncengnya. Karena membantu sesama juga merupakan ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini dengan hidayahnya kita berkumpul dalam majelis yang mulia ini setelah melakukan salat subuh berjamaah. Kata Nabi, man shalla subhi fi jama'ah, man shalla subh fi jama'atin ka'annahu yusalli lailuhu kullu. Yang salat subuh berjamaah seolah-olah dia salat semalam pun. Mudah-mudahan Allah ikatkan hati kita dengan masjid, dengan ibadahnya, sampai Allah berikan husnul khotimah. Salawat dan salam kita sampaikan atas junjungan kita, qudwah hasanah kita, Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya. Hadirin sekalian, supaya terarah pembicaraan saya, ya, namun saya perkenalkan dulu, baru sekali saya kesini kalau tidak salah. Ada wajah yang tidak asing lagi, sering ke Dewan Dakwah, Bapak, lupa namanya, Pak Gafri. Kemudian, ya, karena baru, mohon maaf kalau ya, belum paham tata krama di sini dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Saya tinggal di Lokasi, jauh. Ya, kalau jalan kaki jauh, tapi kalau pakai kendaraan dekat, insya Allah. Kalau dibandingkan jauhnya hijrah Rasulullah dekat. Kemudian Allah beri putra 4 dan cucu 4. Putra laki-laki semua, cucu perempuan semua. Alhamdulillah, udah dapat laki sama perempuan. Baik, sekedar tahu. Kita coba merenungkan kandungan dari surat Al-Insan. Ini surat yang sering dibaca oleh sebahagian imam-imam masjid, karena Rasul pernah membaca pada subuh Jumat 2 surat, yaitu Alif Lam Mim Tanzil pada rakaat pertama dan Hal Ata 'alal Insan pada rakaat kedua. Kana Rasulullah SAW yaqra'u fi salatil fajr yaumil Jumat. Nabi pernah membaca pada salat subuh di hari Jumat, Alif Lam Mim Tanzil
fil ula wa hal ata 'alal insan fi tsaniyah. Rakaat pertama baca Alif Lam Mim Tanzil, sering kita sebut sholat sajadah karena ada sujud sajadahnya. Enggak sujud juga enggak apa-apa, tapi enggak dapat pahala sunat. Hukumnya sunat. Ya. Kabarnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi juga kadang-kadang dilakukan itu pada subuh Jumat. Enggak selalu. Ya, boleh juga surat yang lain. Nah, yang rakaat kedua surat Al-Insan, suratnya cukup panjang tapi lebih panjang surat sajadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insan, apakah tidak telah datang pada manusia? Bukankah telah datang kepada manusia hinun minad dahr, saat masa-masa di mana ya lam yakun syai'an madhkura, mereka belum pantas disebut apa-apa, belum ada, belum dibayam yang kemudian nanti dimakan oleh ayah jadi bibit, belum didaging, belum disebut apa-apa, belum ada. Allah ingin menegaskan manusia itu asalnya tidak ada. Mungkin ruhnya sudah disiapkan, tapi fisiknya belum ada. Tidak ada yang pantas disebut untuknya. Inna khalaqanal insana min nutfah. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dari setitik air yang memancar, amsaj, memancar. Nabtali, kami uji. Ya, saya melihat film proses terjadinya janin di dalam rahim. Ya, itu setelah dipancarkan sel telur laki-laki dari jutaan sel itu berlomba, yang jadi cuma satu. Jadi kita ini sudah melalui proses persaingan baru lahir. Dari jutaan bersaing cuma satu yang membuahi sel telur perempuan, lahirlah dia. Kalau kembar, dua yang jadi. Dan prosesnya itu panjang. Ya. Ada video yang menceritakan bagaimana proses terjadinya janin. Kami uji. Faja'alnahu sami'an basira. Setelah proses itu agak lebih rinci disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, manusia dari air yang memancar kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Ya. Moras Bukai di dalam bukunya ya, Bible Quran dan Sains Modern, itu sudah diterjemahkan, Bible Quran dan Sains Modern. Beliau menceritakan bahwa ungkapan-ungkapan tentang proses terjadinya manusia di dalam janin itu ungkapan yang sangat tepat pilihan bahasanya. Ketika Allah menyebutkan alaqah itu lintah atau segumpal darah, dia memang seperti lintah yang bergayung di dinding rahim seorang ibu. Dan yang mengagumkan, dalam kondisi biasa darah dengan konsentrasi semacam itu mudah rontok, tapi itu Allah sebutkan fi qararin makin, pada tempat yang kokoh. Ibunya jalan nggak apa-apa, asal jangan lari aja. Makanya kalau hamil muda banyak aktivitas, sering keguguran. Tapi tidak semua. Itu disebutkan fi qararin makin, barang yang lunak, yang lembut, tetapi dijaga oleh Allah dengan ya, selaput yang kuat. Ya. Lalu terjadilah manusia. Faja'alnahu sami'an basira. Jadi segumpal darah, kemudian menjadi tulang yang diselaputi oleh daging. Tsumma ansha'naha khalqan akhar. Dalam surat Al-Mu'minun diceritakan, kemudian Allah jadikan dia bentuk lain, yaitu bentuk manusia. Asalnya air, segumpal darah, dijadi bentuk lain, bentuk manusia. Allah tiupkan ruh. Dalam hadis lebih rinci lagi, 3 kali 40 hari barulah manusia ditiupkan padanya ruh. Kalau sudah ada ruh, bergerak-gerak dia. Ibunya mulai ngerasa, nendang nih. Ini laki-laki nih kayaknya, mau main bola nanti. Udahlah Pak, anaknya kasih nama Ronaldo, nendang terus ini. Ya ini sudah bergerak-gerak di dalam, itu sudah ada ruh. Setelah diciptakan jadi manusia, dilengkapi semua sarana hidupnya, sami'an basira,
ini wakili seluruh yang dimiliki, pendengaran, penglihatan, ya, termasuk juga pikiran. Inna hadaina hus-sabila imma syakiran wa imma kafura. Kemudian setelah jadi manusia, setelah mampu berpikir, mereka diberi petunjuk jalan hidup. Kalau mau baik, mau akhirnya bahagia, ini jalan. Ya, tapi ada yang terima jalan itu, berarti dia bersyukur. Imma syakiran wa imma kafura. Tapi ada yang tidak mau, tidak ingat dengan proses kejadian. Jadi awal dari surah Al-Insan ini ingin mengingatkan kepada kita ini bukan apa-apa. Kita ini dijadikan oleh Allah. Kalau ada yang pintar, akhirnya jadi pengusaha, pandai melihat peluang, kecerdasan, ketelitian, feeling, itu Allah yang kasih. Jangan disombongkan. Ibadah, bersyukur kepada Allah. Dan syukur yang paling utama adalah taqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka Allah sebutkan ada yang beribadah sebagai tanda syukur karena telah diberi segalanya oleh Allah, termasuk kemampuan untuk hidup dengan baik. Tetapi ada yang ingkar. Ya Allah ceritakan di surat Kahfi, ada orang yang merasa semua adalah hasil usahanya. Wadrib lahum mathalan rajulain, ceritakan kepada manusia tamsil dua orang laki-laki, ja'alna li ahadihima jannatain, yang satu diberi dua kebun yang luas, min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin. Kebun itu kebun anggur. Pak, kebun anggur kalau luas, sekarang ini duitnya banyak. Ya. Dulu mungkin juga gambaran orang sama. Ya. Anggur kalau banyak bisa ditukar kambing, ditukar unta. Kalau dulu kan banyak barteran atau dengan dirham. Kemudian dia sombong, ngajak sama kawannya. Mungkin ceritanya dikemas. Kadang-kadang orang kan begitu, rasanya sukses, ya, lihat kawannya tidak berhasil, ceritanya juta-jutaan, miliaran, sedih kawannya. Aduh, kita mau makan aja susah, dia ceritanya miliar-miliaran. Kapan saya jadi orang macam itu? Sedih dia. Tapi kebetulan ngomongnya dengan orang yang takwa, dia tidak sedih. Walaupun dia sombong, wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, dia masuk ke dalam kebun yang Allah anugerahkan kepadanya dalam keadaan zalim. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan kezaliman yang dimaksud Allah itu diantaranya adalah kesombongan. Orang kalau sombong zalim. Qala ma azunnu an tabida hadhihi abadan. Kalau sudah begini, gak usah khawatir lagi hidup. Kayaknya ini gak habis 7 keturunan. Mungkin begitulah yang dimaksud. Kalau sudah begini, wa ma azunnu as-sa'ata qa'imah, saya kurang percaya dengan hari akhir. Nah inilah kesombongan, ya, kekufuran, tidak bersyukur, tidak beribadah padahal sudah diberi nikmat oleh Allah. Maka ini orang yang tidak bersyukur. Jadi kalau ada orang yang syukuran, undang orang makan, bagus undang orang makan, tapi nggak sholat, cuma ngundang orang makan. Ya. Apalagi motifnya, waduh, anak saya sudah S2 ya, tapi nggak ada yang tahu di kampung ini. Udah potong kambing dulu, ya, nanti kita sampaikan kepada masyarakat anak kita sudah S2, ya, kerjanya sudah golongan sekian. Ini menunjukkan kepada orang kita mampu, maka niatnya bukan ibadah. Ya. Jadi kunci dari ibadah itu adalah, kunci dari syukur itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang yang dapat rezeki, alhamdulillah dapat proyek ini, udah kita makan bareng. Ya, potong kambing, potong ayam, panggil jamaah masjid makan bareng. Ada apa ya Pak? Udahlah makan-makan. Ini termasuk sedekah. Kenapa? Ya senang-senang dengan saudara-saudara kita. Tetapi yang paling pokok, orang yang bersyukur adalah orang yang menyadari apapun yang Allah anugerahkan kepadanya ini dari Allah. Maka Nabi mengajarkan kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah. Ini minimal pertama yang kita ucapkan. Kita menyadari ini dari Allah. Kalau Allah nggak kasih, ya, walaupun cerdas, giliran sakit nggak bisa berpikir. Walaupun
punya kemampuan, duit banyak, semuanya bisa dibeli, tapi makan nggak enak, nikmat dicabut semua, nggak ada guna. Mobil banyak, tapi nggak bisa keluar rumah, sebentar-sebentar ke rumah sakit, nggak ada guna kekayaan. Maka orang yang bersyukur, ya, orang yang beribadah kepada Allah. Jadi manusia yang diciptakan oleh Allah itu nanti setelah mereka punya kemampuan, Allah berikan jalan, ada yang bersyukur, ada yang tidak. Kita alhamdulillah termasuk orang-orang yang bersyukur mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan. Kemudian Allah katakan, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami janjikan kepada orang-orang yang ingkar, yang tidak bersyukur, rantai pengikat dan belenggu dari api, wa sa'ira, dan mereka dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala api, neraka sa'ir. Ya. Sebagian ulama menyebutkan salah satu dari nama neraka. Astaghfirullah.